Assalamualaikum, Hani. Gue bahagia banget dah. Ya Allah, terima kasih atas kebahagiaan yang diterima buat aku. Waalaikumsalam. Bahagia aja terus ya nggak guys? Ya Allah, anak-anak lu pada imbokin mak lu semua ya. Waalaikumsalam. Coba lihat yang sebelah. Halo Siti Hani, kasih aku dong sesuatu kereta itu apa mobil gebrakan baru aja, kasih biar panas yang sebelah. Langsung kasih aku sesuatu sayang. Kasih aku ya bunga sakura ke, mobil Vervu ke. Ya Allah. Ada notif dari mami nggak jadi ke pasar. Morning. Yang itu lagi live ya. Coba kalian lihat ya, langsung off nggak? aduh ya Allah. Aduh, katanya dia ngikutin gaya aku guys. Waalaikumsalam. Si Nenek Lampir katanya ngikutin gaya aku. Jangan spill. Ya udah, bagus lah, aku juga nggak spill. Biarin aja dia ngomong kayak gitu mulu. Dia nggak tahu kan apa yang nggak gue spill kan. Nggak tahu kan. Tiba-tiba kejadian aja. Ini diem aja. Tiba-tiba kejadian aja ya. Yang penting jangan bengong aja dia entar kalau udah kejadian. Waalaikumsalam. Ya guys. Diemin aja lah. Waalaikumsalam. Dian, coba cek yang sebelah Dian. Dia lagi live langsung off nggak? Halo Triple, Ida. Dilan, cek yang sebelah coba. Dia langsung off nggak nih gue live? Sudah mau off nih. Astagfirullahaladzim. Hani kasih gue bunga sakura nih atau mobil Vervu nih. Ya Allah nih. Malam tadi nggak live kan Mi? Enggak, aku megang klien. Emang hidup gue harus online mulu kan? Enggak lah. Kan gue banyak klien offline juga. Udah mau off Mi. Dia mau live Mami, alasan ada kerja. Cikiprit. Kecepirit ya, biarin aja. Seriusan dia. Mira. Astagfirullahaladzim. Nggak nyanyi Mi si Pret. Dimin aja. Langsung off nggak dia? Nah kalau langsung off berarti bener dia nonton aku maksudnya. Gue kan nggak tahu dia live. Alhamdulillah Mi, rezeki Mami ngalir terus. Alhamdulillah sayang. Aku kan kerjanya dari dulu offline. Bukan online aja, aku offline juga. Di belakang layar. Dari dulu. Waalaikumsalam. Dia ikut nyanyi kayak Mami. Ya bagus lah. Yaudah dimin aja. Kita baca. Dia masih live kan? Liatin aja dia. Kayak Mami. Ya emang dia cinta sama gua sayang. Nenek Lampir cinta sama gue, ya kan? Ya udah, kita mumpung dia masih live, kita baca tarot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun statusnya Fuji sama Feral, selama tidak ada kata musuhan, insya Allah masih ada kesempatan untuk berjodoh.
ya, selama Puji sama Vera belum tunjukkan pasangan masing-masing. Ya. Iya Mi, saya baru di Facebook ketemu Viti Mami. Tapi nyanyinya belepotan Mi. Ya Allah si Desi. Astagfirullahaladzim. Ya enggak guys, jangan permasalahin tentang ini itu. Tahu kan kelakuannya Uti kan random kan? Dan juga selama Vitinya masih banyak, ya videonya mereka berdua masih ada, masih banyak ya di TikTok ataupun di IG-nya juga, berarti mereka masih ada hubungan, entah itu sebagai temen ya kan, entah itu sebagai teman baik ya, entah juga sebagai teman spesial ya. Doakan aja mereka berjodoh selama mereka belum ada pasangan masing-masing ya. Doanya baik loh ya, soalnya kita berdoa mereka berjodoh, tapi jangan dipaksa. Kalau mereka sudah punya pasangan masing-masing, kita nggak boleh maksa ya, nggak boleh maksa ya, nggak boleh maksa, karena kehendak itu kan punya Allah, tapi kita ikhtiar berdoa yang baik, tujuannya baik ya, dan tidak menyakiti orang lain ya. Insya Allah Allah jabah ya. Ya insya Allah Perfum menyatu sayang, insya Allah. Kak Puji kan random kelakuannya, kan kalian udah tahu. Iya, jangan berantem di kolom siapapun, udah doakan aja yang terbaik. Kayak gitu aja sih guys. Ya, doain. Kan masanya Feral juga pernah di usianya Puji. Udah kayak gitu aja. Dia pakai bilang kriteria suaminya yang gak kebotakan dini. Lah emang Feral gini loh, yang masalah tanam rambut itu kan memang gaya-gayaan artis loh. Kayaknya Vera dari dulu gak pernah botak deh. Orang yang punya rambut aja sengaja dibotakin untuk numbuhin lagi biar subur. Setahu aku ya. Waalaikumsalam. Kan itu lagi masa-masanya FOMO yang tanam apa? Tanam rambut. Sekarang udah nggak ada lagi kan? Ya diemin aja lah. Putih kan suka random. Iya, suka random dia kelakuannya. Entah kalau udah randomannya berujung petaka sendiri, nangis, galau, sedih. Ya mau gimana? Iya Mi, nggak pernah lihat Feral botak. Emang Feral nggak pernah botak? Nggak pernah botak, lu lihat dari awal dia muncul dia nggak pernah botak sayang. Nah itu masalah Feral tanam apa namanya, tanam rambut itu bukan satu orang aja, banyak orang yang punya rambut aja artis terkesono FOMO. Waalaikumsalam. Apalagi mama kan udah makan roti mak. Sangklat apa tuh? Pisang sama coklat. Oh iya, mama aku bikinin sangklat katanya, pisang sama coklat. Ya Allah mamaku sayang, makasih ma. Ya Allah berkah banget aku punya orang tua. Iya, kocak ah manusia. Waalaikumsalam. Masalah rambut lah diramein. Tak rame masalah jembut loh. Aduh. Iya mama idaman ya Mi, amin. Kan kata orang tua, apa kata orang ya, kalau koneksi anak sama ibu itu kuat, insya Allah berkahnya banyak. Emang bener sih. Iya, lucu aja. Kan lama-lama jembut tuh. Lu masalahin tuh, tanam jembut di situ dah. Feral mah nggak pernah botak. Kalau yang tahu Feral dari dia main artis apa sinetron.
Iya, paham. Nggak pernah botak ya, dengerin. Ya orang lagi populer kok waktu tahun berapa tuh. Sekarang udah nggak ada kan? Iya lagi populer di Turki, betul. Itu FOMO, banyak artis FOMO aja. Artis kan FOMO tau. Ikut-ikutan, gaya-gayaan. Bela-belain uang-uang banyak, sampai minjem-minjem buat gaya-gaya hidup doang. Ujungnya mana? Nggak ada bagus-bagus ya kan? Kayak gitu. Waalaikumsalam. Ya kamu lihat aja lah Viti yang di TikTok. Sudah off kan? Sudah off kan? Bener kan? Ya udah kita ngobrol aja. Nggak usah baca dulu, ngobrol aja. Hani kasih aku Sakura sayang. Biar panas nih. Kasih mobil Fairphone nih. Panas dia nih, beneran dia. Pengen tahu. Udah dari 2015 nih. Makasih Hani sayang. Ya Allah, nih sultannya Singapura udah si Loplop Loplop ini dia di Korea, Kakak Loplop lagi perawatan wajah dia. Wih, keren Kakak Loplop. Happy selalu ya Loplop ya. Nanti dia pulang ke Indonesia nanti. Mobil tengah servis nih. Bisa aja loh Hani. Dapat salam dari Kakak Loplop kalian. Nanti dia balik ke Indonesia. Ya, baru gabung lagi. Iya, memang mie Korea populer. Iya. Karena ada WA masuk begitu katanya Mami, aku jadi keluar masuk ingus. Ya kan? Pastilah. Dia off karena ada bohong banget itu kelihatan. Dia mau nonton gue ya kan? Ya Allah, Bu. Segitu cintanya sama gue ya, Bu, lu. Iya, segitu cintanya, gaya gue diikutin, ya Allah. Nggak apa-apa lah. Berarti dia cinta mati sama gue. Cinta mati dia, pengen kayak gue, tetap aja lah. Energinya nggak bisa sama lah. Tetap aja rezekinya berbeda. Cinta banget mungkin ya Mi. Iya iyalah sayang. Segitunya mah udah fans banget itu. Kalau udah begitu udah ngefans banget sayang namanya. Udah ngefans sama aku. Artinya. Akan aku nggak tahu akun dia. Aku blok kok akun dia dari awal. Nggak paham juga. Yang sering update kan dia. Ngikutin gaya aku, omongan aku. Tiba-tiba aku nggak tahu kan. Makasih, Shan. Kan kalian sendiri yang selalu kasih info ke aku. Sampai semua yang ada di Mami di kopas sama Mami. Tetap aja nggak bisa sayang. Energi sama rezeki nggak bisa sama. Walaupun di copy gaya bicara aku. Itu nggak bisa sama. Energinya juga beda. Karena tujuannya udah lain. Niatannya udah lain. Nggak bisa sayang. Mau kayak dia kayak orang gila juga ngikutin aku, tetap aja Allah sudah membedakan mana yang asli mana yang palsu. Udah, aku sih nggak takut soalnya kan yang Allah berikan langsung dari Allah. Aku nggak copy orang. Peramal TV aja udah nyerah ya Mi buat mereka emberan. Agita Nita, makasih sayang. Waalaikumsalam. Mami kuteknya cantik banget. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini 5.000 sayang. 5.000 bebek. Lucu ya. Warna gold gitu. Aku suka. Iya, Fefu menyatu. Sayang. Waalaikumsalam. Gak usah dipusingin ya. Salam kenal juga, Endang.
energi, rezeki itu sudah Allah tentukan masing-masing. Pundak terasa berat ya Mi, seminggu. Kan udah ada doanya waktu itu, Mami kasih. Bukannya kalian udah fotoin? Udah fotoin belum sih? Yang doanya Mami kasih? Kayaknya udah deh. Waktu itu udah Mami kasih kan? Udah difotoin belum? Kayaknya Mami udah ngasih deh. Makanya kalau itu difotoin, di SS aja. Itu alhamdulillah sih, siapa tuh waktu itu? Ibu Diana no. Ibu Diana no, katanya udah baca itu tuh. Udah Mi yang cocol garam kan? Iya. Gimana Ica rasanya? Tuh tanya Ica no. Waalaikumsalam Nanuna. I love you Nanuna. Kasih mami lu Nanuna. Ayo sewang Nanuna, bantu aku sisa 4 Nanuna. Bantu aku sewangnya, target Nanuna 4 Nanuna. Doanya apa Kak? No tanya Ica no. Makasih. Ya Allah baik banget Nanuna. Yo kan langsung dikasih sewang. Rezekinya banyak terus ya kalian ya. Biar bertambah. Waalaikumsalam. Heboh ya. Ya, enggak artisnya, enggak pembaca tarotnya, sama dia digilain ya. Waalaikumsalam. Kocak ya tuh orang ya. Kocak dah. Ya Allah. Tadi diketik no sama Ica. Ica gimana rasanya Ica? Udah jalanin itu. Ada rasa beda nggak? Kalau Ibu Diana alhamdulillah katanya. Sebulan sakit tangannya katanya. Udah sembuh katanya. Waalaikumsalam Nadine. Gimana Ica rasanya? Ada perubahan nggak di kamunya? Aku belum jalanin Mi, soalnya belum sakit. Astagfirullahaladzim. Amit ya Allah sih Ica dah. Kocak lu ah. Kalau begitu mah nggak ada masalah sih Ca. Sebenarnya setiap pagi aja sama mau tidur nggak apa-apa, lakuin aja. Soalnya buat jaga-jaga. Sambung doanya Mi. Amin. Iya sambung doa. Waalaikumsalam. Jari tangannya Mami lentik cantik. Oh iya, dulu aku penari jaipong sayang, sama penari Bali. Keluarga aku kan penari. Mama aku kan inian. Keturunan penari juga dari Sumedang, Subang. Jaipong sama silat. Nyokap. Di tempat kerjaku emang terkenal horor Mi. Soalnya kunteknya cantik Mami. 5.000 Nanuna. Mau? Lisa. Oi, apa kabar lu? Lisa Blackpink. Semoga gudang cepat ada yang ngontrak ya Mi. Amin. Kamu niatnya apa dulu? Kalau udah ada yang ngontrak niatnya apa? Duitnya mau diapain? Mi izin keluar dulu mau belanja. Iya sayang, hati-hati. Niatnya apa dulu? Kalau niatnya baik insya Allah kabul cepat. Apa itu Nanuna? Makasih aku dikasih mawar kristal. Seperti kristal dirimu. Makasih sayang cantik. Waalaikumsalam. Hani dia off kan? Ngomong off pada mau nonton gua. Untuk bayar pernikahan anak Mi dan anak yatim. Ya udah dinazarin kayak gitu insya Allah yang penting kita udah nazarin niat baik dari hasil itu gitu loh.
Waalaikumsalam semuanya. Makasih ya kita Nita. Udah off me. Tuh kan, bener kan? Ya Allah. Kan biasanya jam 8 pagi kan dia kan. Berapa jam dia? Biarin aja bikin dia off aja. Jari tanganku kayak pisang kepok. Masa bisa aja sih ibu. Ya Allah bu. Mami si live-nya pagi, jadi dia off dengan alasan ada kerjaan. Ya wis lah, berarti pagi aja ya gue live-nya ya. Biar dia nggak gosip yang aneh-aneh nggak sih. Ya Allah, ada aja ya. Waalaikumsalam Devila. Waalaikumsalam Maishela semuanya. Oh ya Endah, hati-hati ya. Selamat sampai tujuan dan balik ke rumah. Waalaikumsalam Berlinara. Makasih Om Malbu. Si ibu guru yang lagi mengajar masih tetap aja nonton gua. Kalian tuh nggak usah musing-musingin ya. Nggak boleh spill di sini banyak-banyak, takut kena blok. Siapa? Mereka. Ya Allah Siti Hani, lu baik banget sih ngasih gue aksesoris ya Allah. Aksesoris ajaib. Astagfirullahaladzim. Lu baik banget sih, Masya Allah. Tabarakallah. Akulah emberannya yang tahu lu aja sama beberapa orang yang udah gue kasih. Ya begitulah manusia. Yang penting kita niatnya baik, tujuannya baik. Ya enggak Hani? Ya nih? Ya enggak Om Malbu? Kalau Sabtu off Mami, oh iya sayang. Ya enggak, yang penting kita niatnya baik. Kita ngobrolinnya tentang kebaikan. Apalagi kita dapat rezekinya dari orang yang kita omongin kan. Bener enggak guys? Ya ngomonginnya kebaikan lah, biar dapat rezekinya berkah. Abis itu off dianya Mami, ya dimin aja, bener kan? Bener kan feeling gua? Off kan dia? Ya dimin aja. Nah, kita ngomongin tentang diri kita aja lah. Jadi kayak gini. Kita ngomongin orang, tapi kita butuh rezeki dari orang tersebut. Ya, harusnya kita ngomonginnya kebaikannya dia dong. Biar berkah. Kalau kita ngomongin keburukannya dia, jangan dia ya. Ntar sengaja gue ngomongin dia. Nih dia nih bahasa Betawi gue ya, dengerin ya. Nih gue orang Betawi nih ya. Kalau kita ngomongin dia, kita ngejelekin dia, ya ujungnya akan menjadi rezekinya menjadi haram, makruh. Ya, tapi kalau kita ngomonginnya baik-baik, itu jadi halal. Karena kita menjadikan dia sebagai motivasi, kayak gitu. Iyalah Om Albu pasti tuh rezeki biar lancar ya. Kita butuh misalnya nih, aku kan host ya. Aku host, udah gitu butuh asupan misalnya, ya kan, biar dapat uang rezeki. Gimana nih caranya biar rezeki tersebut tidak menjadi haram ataupun makruh? Ya udah ngomonginnya yang baik-baik tentang orang yang kita targetkan, kayak gitu. Jadi biar berkah kitanya juga ke semuanya, ke dia juga berkah, ya buat artisnya, ke kita juga berkah, kayak gitu. Ya Endang, hati-hati. Semangat kerja. Bener kan? Si nenek lampir off kan? Aku ambil masak ya Mi, untuk bawa. Amin. Orang tuh udah sembuh ya, sehat ya, alhamdulillah ya Hani. Ya Allah, bawa makanannya yang enak nih buat mama papa. Maaf Mi, abis dari tukang sayur dulu. Iye, beli apaan lu? Kita baca zodiak dulu ya guys. Ya, buat November, mau nggak? Kita baca zodiak dulu ya, buat November ya. Biar kita ada energi buat kita semua dulu. Baru nanti siapa tahu kita nyambung lagi, ya. Ya, kita baca zodiak dulu ya. Biar si nenek lampir ngantuk nih.
Ya, biar si nenek lampir ngantuk. Kan dia pura-pura ada kerjaan tuh, ya, padahal kagak ada, ya kan? Padahal kagak ada, ya enggak? Bener nggak? Ya kita mulai dari Capricorn dulu lah, dari awal bulan dulu, ya. Nanti berderet. Lo ketawa aja lo Jeng Tuti, ya. Biar si nenek lampir itu ngantuk, ya. Kan dia berharap banget nih, ya, dapat bocoran dari gue, ya kan? Nggak akan gue sepil banyak kok, tenang aja, ya, biarin aja dia kalang kabut ngomong sepaspil, ya kan? Kan jadi dia nggak ada bahan kan, ya kan? Ya kan? Nggak ada bahan, ya nggak? Nggak usah ribetin masalah foto, di VT-nya aja masih banyak kok di TikTok. Lihat no, TikToknya masih banyak. Nanuna, lo ketawa lagi Nanuna, ih, sepaspil, ya kan? Jadi dia nggak ada bahan, ya kan? Ntar baru kita baca, ya. Biarin aja dia nungguin sampai ngantuk-ngantuk tuh orang. Yuk kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai no drop Memi, anti bocor emberan say. Dia juga bilang aura-aura pengantin udah kecium. Orang dia ngikutin gua sayang. Palingan dia ikutan bacaan zodiak nih. Liatin aja. Kan kalian yang punya akun dia, gua kan nggak punya. Orang udah gue blok kok. Nggak penting. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong tunjukin energi zodiak masing-masing yang terbaik buat November ya. Bismillah, kita baca Al-Fatihah dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lihat dengan zodiak Capricorn, dicek Sun, Rising, Moon, dan Venusnya kalian. Energi bisa terbolak-terbalik atau tidak jadi nyata secara langsung. Jadi bisa cepat atau lambat. Jadi jangan dipaksa ya untuk terjadi. Ingat, mintanya sama Allah atau Tuhan kalian masing-masing. Ini hanya sebagai jembatan perantara. Jadi jangan dipaksakan terjadi langsung ya guys. Nggak boleh, ingetin nggak boleh. Ya. Kita baca November lah, Oktober mah udah lewat. Tinggal berapa hari lagi? November lah sayang. Ya, energi bisa terjadi lambat, bisa terjadi cepat. Jadi sebagai payung jembatan aja ya guys. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari Kepi. Cek Sun, Rising, Moon, dan Venusnya. Energi bisa terbolak terbalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabar ya Om Albu, sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan Kepi, dicek Sun, Rising, Moon, dan Venusnya. Kepi di November, insya Allah ini bisa resonate ya, dan bisa menjadi jembatan pelajaran. Oke. Wow. Bismillah. Wow, Kepi, kamu sudah ngeblok kisah masa lalu ya? Ya elah, siapa nih yang merasa Capricorn nih? Ya, yang sudah merasa sudah bisa ngeblok masa lalu. Siapa nih? Katakan Kepi. Ya, di bulan November kamu sudah mulai bisa ngeblok kisah masa lalu. Makasih, ayo. Ayo, aku Mi, ayo. Siapa yang ngaku Kepi udah ngerasa belum? Ya, dari sekarang udah ngerasa belum energinya sudah mulai bisa melepaskan trust issue-nya di masa lalu. Jadi udah nggak terlalu berat. Ini bagus ya. Walaupun kayak ngerasa kok kayaknya perjalanan gue kok kayaknya stuck gitu. Ya, makasih Nanuna. Ya. Mi maaf keluar dulu. Iya silakan sayang. Ya, jadi kalau aku lihat di sini, Kepi sudah mulai belajar banyak gimana caranya ngeblok trust issue di masa lalu. Walaupun ngerasa kok perjalanan karir gue begini-begini aja ya. Enggak, itu sebenarnya berjalan. Ya, Four of Pentacles, Six of Pentacles, Two of Swords. Ini ngeblok masa lalu ya. Bagus ini. Keren-keren.
Keren habis sayang. Keren habis. Ya, ini bagus nih. Dan aku ngeliat di sini ada Three of Wands, The Justice, and the King of Wands. Perjalanan journey hidup kamu. Ini hati-hati juga, walaupun bagus. Ya, perjalanan hidup kamu, journey hidup kamu itu adalah tentang pembayaran karma. Apa yang kamu lakukan, ini ya kamu tuai, gitu aja. Jadi, lakukan terbaik aja perjalanan journey kamu dengan hal-hal baik. Ya, dengan hal-hal baik. Agar semua apa yang kamu rencanakan ini terwujud, tidak terhalang. Ya, lambat tapi pasti. Ya, lambat tapi pasti. Kalian ngerasa resonate nggak buat yang Kepi? Wow, Kepi. Ini bagus loh. Bagus loh, Kepi. Kamu merasa ditinggalkan, kesepian ya, sama seseorang di masa lalu. Tapi nanti kamu dapat kebahagiaan nih. Ten of Cups, Nine of Cups, the Star. Ya, dapat kebahagiaan ini. Terwujudnya kebahagiaan dirimu. Bagus ini. Bagus, Kepi. Ya. Jadi jalani proses karmanya, lakukan perjalanan karmamu dengan kebaikan, teruslah berbagi kebaikan di sini agar terwujud apa yang kamu impikan, yang kamu rencanakan ini terwujud. Ya, walaupun saat ini kamu ngerasa kok kayaknya ngeblok ya tentang rencana hidup gue. Tapi nggak apa-apa, jalanin aja, nikmatin. Ya, ini bagus. Ini bagus. Kepi keren, ya. Rezeki insya Allah ada, ya. Terus juga kesuksesan apa yang kamu impikan terwujud. Lakukan terbaik untuk mendapatkan karma baik ke depannya. Ya, Kepi. Nih, kebahagiaan, keuangan oke, walaupun ngerasa kok kayaknya ngeblok kayak saat ini. Sebenarnya enggak. Yang penting jalanin aja dulu. Nikmatin, terus berbagi ya, jangan pernah putus. Kita lihat dengan Aquarius. Sabar sayang, sabar. Ini harus runtutan. Jadi biar enggak berantakan ya. Kita lihat dengan Aquarius. Kita lihat Aquarius di November. Aquarius, kamu lagi depression ya, banyak masalah terjadi dalam hidupmu nih nanti, hati-hati. Emang lagi diberikan karmic lesson ya, Aquarius. Ya. Aquarius, nanti kita baca nanti. Sekarang biar si nenek lampir kelenger. Ya. Yeah. Nenek lampir biar kelenger dulu ya. Gue baca yang lain dulu ya. Kan dia off tadi tuh. Ya gue sengaja nih. Gue sengaja. Capricorn udah tadi. Ya, gue sengaja nih. Ya Allah, waalaikumsalam. Aquarius, kamu lagi mikirin apa sih? Perjalanan hidupmu tuh lagi banyak masalah ya? Lagi banyak masalah lu, ya. Lagi banyak pikiran. Keuangan juga lagi nggak menentu. Perasaan kamu juga bimbang, ya. Tersiksa dengan harapan. Banyakin berdoa aja deh Aquarius deh intinya. Ya, banyakin berdoa. Perjalanan kamu juga merasa keblok. Komunikasi juga saling blokir. Siapa? Kamu blokir siapa ini? Aquarius, ya? Perjalanan keuanganmu juga lagi tidak menyenangkan di November. Ya, ada yang merasa kehilangan journey hidup. Rencana-rencana kemarin kok pada menghilang. Jalanin aja dulu ya, Aquarius ya. Jalanin dulu, nikmatin. Ya. Nikmatin. Kalau lagi dikasih sedih ya udah nikmatin, banyakin bersyukur, banyakin berdoa. Ya, tuh.
banyakin berdoa ya, banyakin perbaiki diri, terutama tentang spiritual. Ma, bentar. Ma, tapi di depan. Kiki, tolong bukain, ada laki. Nenek di atas. Ya, Aquarius, banyakin berdoa ya, bermasalah ini Aquarius, terutama tentang perselingkuhan, tentang keuangan, kerjaan, journey hidup, hati-hati ya Aquarius. Kamu juga perasaannya jangan mendua, jangan bimbang ya Aquarius ya, jangan bimbangan, jangan mendua ya. Kalau satu ya satu gitu. Kita lihat dengan Pisces di November. Waalaikumsalam. Pisces di November. Pisces. Wow. Pisces, kamu juga lagi dikasih ujian kah tentang percintaan ini? Kenapa sayang? Ada masalah apa? Nggak ada kejelasan kah dari pasanganmu? Digantung ya? Hah? Pisces. Pisces. Pisces, nggak ada kejelasan tentang percintaanmu. Gimana ini? Pisces, aku tuh gimana ngerasanya? Sesuai nggak? Pisces, kamu tuh orangnya suka ngambil apa ya? Ada nggak bisa diatur juga sih, ya hati-hati. Ini kan November, jadi hati-hati ya, hati-hati. Jangan stres tentang cinta, ya. Pisces kalau udah jatuh cinta tuh gila ya. Overthinkingnya lebih banget ini, sama kayak Scorpio dan Cancer ya. Udahlah, overthinkingnya parah. Pasangan aman buat yang berumah tangga, tapi keluarga dibombardir ya begitu nih ya. Jadi kalau lagi cinta-cintanya jangan terlalu berlebihan ya Pisces ya, nanti ujungnya menyiksa kamu sendiri. Jadi perasaan negatifnya itu menguasai kamu karena ketakutan ditinggal lah, ketakutan diselingkuhi lah. Ujungnya ya narik energi negatif jadinya dalam hidupmu. Narik energi negatif ujungnya. Itu membuat kamu tersiksa sendiri. Ya. Ini hati-hati ya. Ini kan energinya sampai November. Ini bisa telat, bisa keduluan, bisa terlambat. Jadi buat payung aja ya. Buat payung. Jadi kalian udah nggak kaget nantinya. Bener ini aja aku ngatasinya sekarang sholat sama musabah diri. Nah bagus itu, jalannya bagus ya. Soalnya ini kayak gimana ya, nggak ada kejelasan. Pengennya tuh ya ada kejelasan sih gitu loh, tapi ya pada akhirnya kamu nyerah ya, pasrah. Jadi kayak ya udahlah, nggak usah juga lah minta penjelasan lah, nyiksa diri. Akhirnya kamu ngambil resiko sendiri nih ya untuk nyari penjelasan dirimu sendiri. Ini enaknya gimana ya gitu ya. Hati-hati. Kamu tahu nggak kalau hubungan perselingkuhan itu bisa efek menjadi masalah keuangan keluarga? Kamu tahu kan itu kan? Pernah dengar nggak? Bukan rumah tangga aja, pasangan percintaan kita aja. Ya kalau salah satunya selingkuh pasti itu efek ke rezeki. Kalau udah efek rezeki, ujungnya dua-duanya bisa saling selingkuh atau udahan.
ya. Ngerasa nggak kalian? Makanya banyak-banyakin istighfar, sholawat. Karena setiap hubungan itu kan pasti ujiannya ada. Dan itu tergantung dari kaliannya aja, kuat apa enggak. Suami selingkuhnya sama mobil, mobilnya lagi dimanja banget, ya itu. Karena terlalu cinta berlebihan. Begitu sayang. Apalagi sampai ke duniawi banget. Ya udah. Kita lihat Pisces Aries. Iya, selingkuh itu bukan cuma dengan orang ya, Mi. Iya, bukan. Kalau terlalu cinta dengan barang tersebut juga sampai istri ataupun pasangan dicuekin, itu juga selingkuh namanya, terlalu berlebihan. Harus seimbang. Kita lihat Aries di November. Sabar ya. Ih, kalian gak sabaran banget sih. Kan sabar dong. Kan berurutan. Aries. Ih, Aries. Di bulan 11 ya. Kamu harus banyak belajar selesaikan trust issue-mu di masa lalu deh. Dari nol lagi. Jangan sampai masa depan kamu tuh jadi stuck ya, dan dibuang hawa nafsumu, amarahmu. Kalau lagi marah jangan ngamuk besar-besar ya, ini harus dibuang, dilawan Aries ya. Kalau lagi ngambek cemburunya ya, kalau misalnya lagi kesel sama orang jangan langsung marah besar, tuh harus dibuang emosinya, egonya. Apa kabar? Betul Mi, aku memang begitu. Dibuang ya, dibuang, dilawan nih. Tuh, kalau kamu bisa belajar sabar ya, pertahankan, ini insya Allah tuh rezeki kamu numpuk tuh. Nih, tuh. Banyak belajar sabar dalam berdoa. Nggak ada yang instan semuanya. Ya. Mami, suaranya aku speakerin, akunya sambil ngepel. Ya Allah, biar rapi ya. Nih, belajar ya. Kamu juga orangnya Aries kalau lagi berantem suka ungkit masa lalu ya. Aduh, jangan deh. Ya, jangan. Udah, lepaskan. Ya, jangan terlalu didebatkan tentang masa lalu. Ya, nanti efeknya jelek ke rezekimu. Jangan. Ya, Waalaikumsalam. Betul Mi, jangan diungkit, nggak boleh. Udah yang lalu. Ya, kalau masih diungkit ya udahan aja sama dia. Bener nggak guys? Bener nggak? Iya, kalau masih diungkit, udahan sama dia. Ya. Alhamdulillah aku semalam ngamuk dan betul mengungkit masa lalu Mi. Udahnya nyesel, Bo. Aduh, cucu. Ya, sabar. Waalaikumsalam. Rahangku kecingklok Mi. Ya Allah, kok bisa? Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Yoga Justina. Aries kadang berdebah ya, sifatnya itu keras, ini sifatnya api sih ya, api. Rezekinya juga stuck ya, ini November nih. Kalau kamunya marah-marah terus ya stuck lah, pastilah. Namanya marah-marah mulu, emosi ya kan, energi setannya. Coba yang tadinya mau sukses, mau dapat duit ya, mau belajar sesuatu, tapi ada aja yang menghalangi Aries ya. Makanya harus dibuang nih sifat amarahnya, dendamnya ya. Ini kalau bisa tuh rezekinya bisa banyak, bisa bertahan sampai 7 turunan loh. Kalau kamunya bisa bertahan. Lakiku Aries Mi, akunya Pio. Menyala sekali, ember. Ya Allah. Si Nuna, ya Allah, laki lu berarti tukang ngambek ya. Ya, tukang ngambek ini anak.
Diem-diem tukang ngambek ini Aries. Ya kalau lagi marah tuh jangan ungkit-ungkit yang lalu-lalu ya. Ya harus diperbaiki ya. Harus diperbaiki. Dilihat cek racing imunnya Dilan. Ya, dilihat cek racing imunnya kamu. Ya, dilihat. Makasih banyak Mami, aku akan hilangi marah ini. Iya, banyakin istighfar sholawat. Kalau kamunya Islam, kalau non muslim ya sesuai ajaranmu gitu. Aku Aries Mi, kalau marah habislah semua, yaitu dia media sharing ya. Ini bisa menghalangi rezekimu, menghalangi yang tadinya mau masuk rezeki kagak jadi. Sayang kan. Nah, pakai ini aja sistemnya tuh. Belajar sabar dalam berdoa. Nih, insya Allah tuh rezekinya bisa 7 turunan. Tuh, bisa menahan 7 turunan tuh. Ya, tahan emosimu. Ya, walaupun sampai terkentut-kentut. Nggak apa-apa ya. Kita lihat Taurus. Aries, kamu Maya bener-bener ya. Ya Allah, kita lihat Taurus. Tapi jarang-jarang marah Mi. Sekalinya marah meledak ya sama aja sayang. Bisa kan Mi dirubah? Insya Allah bisa. Apa sih yang nggak bisa kata Allah ketika kita mau merubah diri kita dengan ucapan baik, doa baik? Apa sih yang nggak bisa dirubah? Insya Allah bisa sayang. Kamu harus yakin. Ya, kita lihat Taurus di November. Apapun bisa dirubah. Aku nggak kentut, cuman diare langsung lah tahan marah. Astagfirullahaladzim. Itu seriusan. Insya Allah. Ucapkan insya Allah ya. Kalau untuk orang Islam, jangan semoga. Usahakan ucapkan insya Allah. Ya, biar kenapa? Biar berkah. Pantesan rezekiku seret ya Mi, karena sering marah-marah. Betul, ya. Nih, yang bikin seret nih, penyakit hati. Yang bikin seret rezeki, ya. Dan juga sering cekcok sama keluarga. Sama pasangan. Penyakit hati, iri dengki dengan kebahagiaan orang. Kedua, marah-marah gak jelas, fitnah orang, hina orang. Tuh. Ditambah lagi kalau dia main dukunin anak orang dengan tujuan menghancurkan anak orang, dengan tujuan yang gak benar. Dan padahal juga gak kenal. Ini bisa ngasih seret rezeki, penyakit juga nantinya karena berbalik. Ini ilmu akan berbalik semua. Apa yang kamu lakukan ini akan berbalik sendiri sayang. Kita lihat makasih banyak mamiku sayang. Aku cinta kamu Mi. Ay, Isa sih. Cewek-cewek banget sih kamu. Ya Allah anak gua. Anak gua baik-baik banget sih. Ya Allah, I love you too. Ya elah. Begitu. Aku komplit Mi tapi nggak kedukun Mi. Iya pasti. Karena di Australia nggak ada dukun. Kata siapa lo? Gua di Australia Cin. Gua dapet dukun. Gue di Australia say, bener say, di Brisbane gue. Lu di mana dia lo? Lu di mana? Gue di Australia waktu itu lo. Gue di Brisbane lo. Saking gue habis berantem sama laki gue mau nanya tentang kayak orang tuh nyari konseling ya. Oh lo kerja di Sydney, gue di Brisbane. Gue di daerah Ipswich-nya gue, ya kan, sama South Brisbane. Jadi gini. Gue lagi berantem nih. Ingetin nih tadi baca siapa? Aries ya. Abis ini Taurus ya. Jangan lupa nih dengerin dulu ya. Nih kisah gue. Saking gue patah hati abis berantem sama laki gue ya. Nih ya. Abis berantem sama laki gue udah sholat udah apa, perasaan masih galau lah gitu kan, karena nggak, orang tua jauh gitu kan. Aku nyari inilah konsultan di sana ya. Abis ini Taurus. Oke. Nah, udah gitu gue ditawarin tuh sama ini apa?
crushnya gua. Kata dia nih ada nih pembaca tarot, kata dia gitu. Oh iya, di mana? Dapatlah tuh. Tapi sesinya 15 menit itu mahal guys, $80. Ya, itu zamannya 2014 2015 masih 10.000 itu dolarnya. Lo bayangin tuh 15 menit $80 guys. Ya, $80 itu. Terus dibaca deh tuh. Gue baca setengah jam apa 1 jam deh. Pokoknya 1 jam itu tak dulu 100 bisa $300 lah. 1 jam. Kayaknya sih. Ya, 3 juta lah gitu kan. Tapi bagus, dia udah 25 tahun saat itu sama gue. Ya maksudnya 25 tahun jadi pembaca tarot orang bule. Bagus, saya bagus. Tahu deh sekarang masih ada nggak dia ya? Nah, dari dia tuh gue sebenarnya diajarin beberapa. Dia ngasih tahu sama gue, kata dia gini, you have something energy, kata dia gitu. You are special, kata dia. Aku ketawa kan, no, I'm not special, gue bilang gitu. No, you have something energy, that's good. Just keep going, kata dia. Lakukan yang kebaikan, kata dia. Terus diajarin dia dikit-dikit tuh, ya tentang meditasi, belajar sama dia sempat diajarin sama dia. Terus dia bilang, one day, kata dia, you will be famous, kata dia gitu, with your skill, kata dia gitu. Ya gue bilang, no. That's a bullshit, gue bilang gitu. Dia ketawa tuh. Wah, sekarang 3.350. Bener loh. Serius. Per 15 menit. Gila. Parah. Zamannya mami mah masih murah sayang. 80. Udah lu baca sama gue sini, Wina. Sini gue baca. Sekalian gue transferin spiritualnya ke badan lo, gue tembusin insyaallah. Sini gue baca. Gila, 15 menit $350 aja, gile. Parah. Sini lo bayar sama gue dah. Ya nggak sampai segitu. Parah banget. $350. Aku DM ya Mi pas liburan. Siap, jangan lupa bawain parfum buat gua. Hai, udah kangen gua. Ausi, next time deh ya. Kalau gua ada kesempatan, gua ada calon sih di sana. Ya nanti kita ketemu lah, ya. Keep aja, keep kontak, oke? Ntar kita ketemu, ya. Nah, udah gitu gue dibilangin sama dia tuh, Chemist Warehouse Mi. Oh iya, aku tahu di mall ya. Sesuatu, kayaknya di mall deh itu. Nih kita bagi pengalaman nih guys tentang tarot ya. Waalaikumsalam. Di Australia tuh mahal banget, serius. No, si Ewinia no, dia ada di Sydney no. Tuh dia ada di Sydney no. $15 menit. Parah banget. $350 sekarang. Berarti 3,5 juta dong. Wih, mami kalau di Australia laku kali ya. Ya enggak. Oh ini ya, gue kalau di Australia laku kali ya. Secara gue udah ada di YouTube ya. Kan kursnya udah 16 Mi. Enggak, itu mah Amerika. Beda lah, Australia sama Amerika dolarnya beda. Iya laku Mi, aku jual si mami boleh lah. boleh lo jadi manajer gue di sana. Ya kita saling kerja sama ya nggak sih say? Ya 10.000, sekarang turun. Dulu aku masih 11.000 guys, 11.000 sempat 2014 itu kalau nggak salah 11-12 deh sempat. Oh udah turun sekarang. Oke. Siap lah ini nia. Nanti kita kalau mau ke sana lo jadi manajer gue ya. Kumpulin tuh orang Indonesia. 350 sama gue ya. $350 ya. Sama gue setengah jam gak apa-apa. Setengah jam. Setengah jam nia. Gak apa-apa sama gue.
Ya, gak apa-apa lah. $350 setengah jam. Kalau nggak di festival pasti lebih murah Mi. Ya tetap aja orang yang biasa aja, zamannya gue 15 menit aja $80. Jauh pula lagi. Jauh gue ke tempatnya dia. Agak kayak gimana ya, agak kepencil waktu itu. Berapa rupiah itu Mi? Ya antara 3.500.000 itu sekarang. Antara segitulah. Ini kalau yang tahu tarot-tarot itu dari Eropa. Kalau yang paham, ya tarot tuh dari Eropa sayang. Dari Babilonia, ya Timur Tengah, ya lari ke Rusia, ke Jerman. Tuh, oh Rusia tuh ilmunya bagus. Kalau lo mau tahu, ya salah lo. Rusia tuh bagus. Iya, apalagi Katoliknya di sana ortodok banget guys. Jangan salah. Soalnya mantan suami gue bapaknya orang ortodok. Dulu bekas baptis. Mi kalau ke Ozi pengumuman ya Mi. Kenapa? Lu mau jemput gue di airport gitu? Mau jemput gue gitu di airport? Iya. Iya. Aku juga sih Mami emberan ya guys. Nanti kita clubbing ya. Cari bule petan di sana yang tajir gue pancing tuh bule petan. Asal usul dari sana Mi emberan tarot itu. Kalau yang paham ya, ini gue pernah laba-laba loh. Gue pernah laba-laba loh. No nanya no sini ya, aku paling takut Mi baca tarot. Takut readingnya. Ngapain takut? Nggak usah takut lah. Takut tuh sama Allah. Tarot tuh cuma sebagai pembuka portal doang. Waalaikumsalam. Iya Mi, aku pernah nonton dokumentari di Netflix. Itu memang awalnya dari Babilonia, sama dari Babilonia tuh di Irak ya, kalau nggak salah ya. Sama dari Rusia Jerman. Kayak gitu. Ya. Makanya kalau mau jadi pembaca tarot, itu usahakan kalian cari info tarot tuh dari mana. Zaman Namrud kan Mi? Betul, betul. Ya, tarot tuh dari mana gitu. Nah, zamannya penyihir itu udah ada di zamannya Nabi Musa pakai tongkat. Gitu loh, guys. Dilihat semua apa namanya? Semua ilmu tuh ada identitasnya kemana. Ya, nggak usah dipusingin Aulia Rahma, orang VT di TikTok aja masih banyak. Lu pusingin gara-gara satu bibir doang, ribet amat sih. Yang lihat sejarah Palestina pasti tahu Mi. Oh ya, alhamdulillah. Makanya pelajari itu. Aku aja pelajari kok dikit-dikit, sekarang aja masih dipelajari. Tuh Babilonia tuh tempatnya tuh ilmu-ilmu di situ. Nah, mencar, lari ke Rusia, makanya bagus dia. Rusia lari ke Jerman juga tua itu. Ini bacaan tarot ini dari antara dua itu, ya. Nah, aku belajar dari situ. Aku tahu dari yang tarot yang di Australia. Dia udah 25 tahun loh. Waktu zamannya gua 2014. Sekarang berapa nih? 2025 kan. Berarti hampir 11 tahun ya, guys. 11 tahun kan ya? 11 tahun. Zamannya dia sama gua aja tambah 11 tahun. Udah 36 tahun dia baca tarot sekarang berarti. Itu pertama kali gua belajar tarot dari dia. Ya, kalau kartu ceki, ya ini gue tahu dari guru gue yang udah meninggal, orang Cirebon Kalimantan. Nih, ya, ini tahun gue belajarnya 2007, 2006, 2007 diantara itu dah. Ya 2006, 2007. Tuh udah berapa tahun sekarang?
Tuh 2025 diambil 2007 dah. Berapa tahun tuh? Salah. Nah, kalau dulu kayaknya sih gue bakal nyari sih guru gue. Masih ada kartu namanya sih? Masih ada. Tahu dia udah pindah belum ya dia? Nih ya. Dulu sempat juga belajar yang kartu remi. Ya, itu tahun 2005. 2004 2005. Waalaikumsalam. Yuk kita lanjut lagi ke Taurus ya. Mahal loh di Australia, no, tanya Noia no. Dia di ituan tuh. Rusia itu dulu hebat nih. Almarhum Pak Karno kan selalu, iya, makanya Rusia itu apa ya? Ada kisahnya juga dia. Yang zamannya katanya keturunannya anaknya Nabi Nuh. Dengar nggak sih kalian? Pernah dengar nggak kisahnya? Kan terbagi-bagi tuh anaknya Nabi Nuh tuh. Iya kan? Terbagi-bagi kan? Setelah datangnya kiamat kecil itu loh. Yang banyak yang tenggelam. Ingat nggak? Waalaikumsalam. Nah itu terbagi-bagi itu anaknya si, aduh lupa gue. Seperti pernah dengar Mi, tapi biasalah 4 series ada lupa. Iya, betul. Makasih Nanuna, I love you. Ih, kamu mah. Ntar kita baca verfu ya Nanuna ya, sabar ya. Mi, nih Mami, iya, gue tahu, I love you too, yeah. Nanuna Hani. Iya Nanuna dia tuh. Hani, makasih. Jadi Nanuna dia tuh gara-gara Nanuna, kaget gua. Ya Allah. Nanuna lagi inget gue kayaknya dia. Iya, zamannya Nabi Nubi yang ikut tenggelam karena nggak mau beriman. Iya, kan ada anaknya yang ikut tuh sama beliau. Nah itu kan terbagi tuh, ya kan? Terbagi kan ya, kalau nggak salah kan? Di mana? Nanuna lo ketawa lagi ah. Lu lagi inget gue lu ya? Gue inget lu tuh jadinya. Si Hani, makasih. Ya Allah. Si Loplop lagi di di Korea dia. Lagi perawatan dia. Kita lihat Taurus ya. Nanuna bantu lagi sawangnya sayang. Sisa 4 lah, sisa berapa lagi tuh? Tadi dulu. Bantu lagi sayang. Kita lihat dengan Taurus ya. Maaf Mi, soalnya almarhum suami pensiunan AL. Masya Allah. Jadi ngerti dikit dan saya juga anak kolong. Masya Allah. Ada masuk live Mami tadi. Siapa? Siapa sayang Justina? Siapa? Siapa Justina? Ini kita lihat lagi ya. Tentang Taurus di November. Nah, aku tahu tarot ya dari sana sebenarnya, dari Australia. Taurus. Taurus. Kamu memang lagi karmic listen ya. Istirahatkan dulu lah. Misalnya ada Taurus nih sebagian, ada yang pengen nikah banget. Jangan dipaksa.
Ya, jangan dipaksa. Jalanin aja hidup dulu, ya. Jangan dipaksa untuk menikah. Kalau belum saatnya, belum waktunya, jangan dipaksa. Ya, dan kamu harus renungkan, perjalanan pernikahan itu kan panjang. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Salah satunya adalah tentang kejujuran. Ya, terapkan kejujuran. Kalau kejujuran kamu nggak ada aja, ya perjalanan pernikahan kamu pun akan banyak drama. Bener gak guys? Bener nggak? Lop, mana lop? Mana lop? Aku nggak lihat. Lop, mana? Lop, mana si lop? Ih, nggak lihat aku. Mana tuh anak? Mana? Waalaikumsalam. Mana si lop dia? Nggak lihat aku. Iya, ibadah paling panjang yang menikah. Mana si lop? Nggak lihat aku. Oh, lagi baca. Lop. Ya, udah kelewatan lop tuh. Lop, masuk lop. Ya. Jadi Taurus, kamu harus pikirkan lagi deh. Apa sih tujuannya kamu kalau mau menikah? Awalinya dengan apa dulu gitu. Ya, kalau solusi aku ya, deketin lagi ke Allah, benahi diri, tujuannya nikah apa, awali dengan kejujuran dirimu sendiri ya, karena journey hidup kamu ini lagi diberikan ujian untuk Taurus ya, diberikan ujian. Diberikan ujian dan ini membuat kamu tersiksa tentang journey hidup kamu ya. Jadi istirahatkan dulu lah pikiran-pikiran negatif kamunya juga ya. Taurus juga kadang overthinkingnya parah juga ya. Jadi diistirahatkan dulu aja. Dipikirkan lagi, ya Allah tujuan nikahku apa sih sebenarnya gitu. Tanya sama Allah ya. Pengen nikah, pengen bahagia, atau pengen rujuk sama pasangan, tanya, ya Allah tujuan aku rujuk sama dia apa, tolong beri aku tahu gitu. Nanti biar Allah yang ngasih tahu. Kita lihat Gemini, honey, si lop tadi masuk ya. Oh, nggak kelihatan. Waalaikumsalam. Gemini, si Hani, kita lihat Gemini ya, energinya dicek Sun, Rising, Moon, dan Venusnya. Nah, aku kalau di Australia itu memang dia ketat banget guys ya, 15 menit ya 15 menit, nggak bisa lebih. Ketat banget, nggak kayak orang kita perjanjian 15 menit bisa sejam ngobrolnya yang banyak. Kalau orang sana mah enggak guys, time is money, bener-bener gitu loh. Kita lihat ya Gemini. Gemini di November, hati-hati. Kamu kalau mikirin lagi kesel sama pasangan, jangan mengingat masa lalu ya. Dan kamu juga harus memikirkan tentang langkah hidupmu ya. Gemini nih banyak ada yang mengganggu juga ya.
ada yang mengganggu, termasuk dengan ilmu hitam. Hati-hati, berita hoaks, jangan gampang marah, jangan gampang emosi, ya, karena Gemini juga orangnya overthinkingnya kalau sudah bermasalah itu gak habis-habis yang dibahas, ya. Emang mencoba untuk melangkah lebih maju kayak lagunya Ariel, ya kan, tapi ya itu dia, perasaannya jangan dibawa keki, jangan dibawa marah, jangan dibawa cemburu, ya. Nih November nih, hati-hati ya, karena banyak yang gak suka dengan Gemini kalau sukses. Nih ya, kamu harus bisa melawan segala hal yang menyangkut orang lama. Tinggalkan ya, lawan segala ujiannya ya. Waalaikumsalam. Tinggalkan ya, terutama kisah-kisah buruk di masa lalu, entah dengan mantan suamimu, dengan mantan kamu, mantan pekerja kamu, ya dilawan. Kamu harus bisa buktikan kamu bahagia dengan langkahmu sekarang, ya. Tuh. Gemini, kalau memang kamu harus memanipulasi perasaanmu walaupun merasa tertekan, jalanin aja, karena ini ada journey hidup buat kamu, ya. Jalanin aja. Kamu harus juga belajar legowo, belajar nerima, ya. Kita lihat dengan Cancer, dicek Sun, Rising, Moon, dan Venusnya. Kalau perasaan ya di tempat kerja ya udah, hati-hati. Itu karena menyangkut karir juga di Chariot. Ya, ada yang iri sama kamu berarti nih dengan Gemini. Ya, ada yang iri. Hati-hati, ada yang naruh sesuatu juga ke Gemini. Jadi banyakin berdoa aja. Ya. Banyakin berdoa. Waalaikumsalam. Ya, di November nih banyak yang berdoa aja, dilawan. Pokoknya dilawan lah perasaan takut ini itu, dilawan. Kita lihat Cancer. Wow, Cancer. Cancer lagi jatuh cinta kah? Atau pengen balik ke orang masa lalu? Tapi merasa takut disia-siakan lagi. Cancer, keinginan untuk kembali sama orang masa lalu nih ada ya. Tapi merasa takut disia-siakan, merasa takut ditinggalkan lagi. Bimbang Cancer tuh di November. Coba untuk memperbaiki tapi takut disia-siakan. Coba memaafkan juga takut disia-siakan, jadi bimbang. Kalau kamu bimbang mulu, yang ada ya apa yang kamu impikan gak jadi nyata dong. Taurus udah sayang. Ya, gak jadi nyata nantinya. Cancer kan orangnya gagal move on loh. Kamu harus bisa bangkit loh. Ya, kalau pasangan lama aja nggak bisa membuat kamu bahagia, ya cari pasangan baru atau kehidupan barumu aja. Ya, Cancer. Cancer tuh susah untuk move on. Ya kamu ngerasanya gimana Putri? Kamu Cancer bukan? Bisa move on kan? Move on lah. Ini ya, water sign nih ya. Cancer, Scorpio, Pisces ini gila banget kalau untuk kata move on tuh susah banget. Susah. Soalnya perasaannya terpendam. Susah banget untuk move on.
tapi pernah dideketin Cancer Mi. Ya kamu ngerasa nggak? Cancer itu kan simbolnya satu kepiting, kedua dia adalah mother of the zodiac. Ya, the mother. Jadi dia sifatnya feminim. Jadi dia kalau udah cinta, udahlah. Ya, pengennya dia ibaratnya tuh melindungi semua gitu. Iya, kerasa Mi. Iya, udah. Dia ini bimbang sih. Ya, jadi maju mundur. Ya, kita lihat Leo. Iya, Pisces, Scorpio, Cancer itu susah banget sayang untuk move on. Karena air kan nggak ada yang tahu kedalamannya bagaimana. Bener Mi, suamiku juga begitu. Ya udah. Gagal untuk move on, harus sabar-sabar yang punya pasangan water sign. Water sign sama air sign harus sabar-sabar. Mi sering marah ke anak bini, ke anak bikin rezeki seret nggak Mi? Iya, sangat. Aku feeling Mi, makanya aku menjauh dari Cancer. Ya udah, kita lihat dengan Leo ya. November. Leo, sebenarnya bagus kamu, cuman kamu dikasih sebenarnya kamu mau apa tuh dikasih loh. Ini Leo, the star, five of wands ya. The knight of wands, the empress, the seven of wands, six of wands. Ini sebenarnya bagus banget nih Leo. Cuman kamu malas ibadah apa gimana sih Leo? Ini perang batin, perang ilmu di langit. Ini kenapa coba? Ayo. Leo. Leo. Ini Leo kenapa sih? Sebenarnya kesuksesan nggak ada ini. Kamu bisa mempertahankan, ya. Tapi perang batin, rajin juga perang batin ini. Batin mau perang nggak? Aku tanya. Batin mau perang nggak nih? Jalanin tapi batin perang. Jadi kayak, aduh, nyampe nggak ya doa gue? Aduh, sukses nggak nih gue? Itu doang. Doh. Jadi tertahan aja ini, gimana dong? Mana iya lagi Mi? Ya lu, orang dia lihat kartunya begono. Elunya juga stuck tentang masa lalu belum selesai, masih teringat. Cinta-cintaan Leo. Leo ini bagaimana Leo? Bener Mi, suamiku soalnya bikin usaha baru. Leo, bagaimana ini? Ya Allah Leo. Stuck cinta masa lalu. Leo, kamu pernah diduakan atau menduakan ini? Hah? Ingin berubah. Ya, Lami disemprot emberannya. Kamu masih stuck masa lalu, pengen berubah. Pengen berubah. Ditinggal nikah Mi. Iya, tapi masih yang pantas, masih mikirin ya. Mencoba mencintai diri sendiri tapi kok kayak tertahan ya Leo ya. Kamu harus yakin Leo dengan jalanmu. Ya. Gak apa-apa, rasain dulu lah sakit hatimu lah. Sebagai bayar karma. Solusi Mi buat Leo yang males-males ibadah, banyakin zikir, salawat aja sayang, istighfar, salawat, sedekah, udah gitu aja. Insya Allah nanti bisa ibadahnya lebih bagus. Sejalannya waktu nikmatin aja ya. Nikmatin aja dirimu ya Leo ya, nikmatin ya. Kita lihat Virgo. Mas Dewan, Virgo, Mas Dewan, kita baca dengan Mas Dewan, Virgo. Lagi susah kalau subuhan Mi, bener-bener malas ibadah. Iya, ujiannya sebenarnya mah kesuksesan udah depan mata, tapi bisa sih, bisa dapat, tapi ya itu harus tahan banting dengan
ujiannya. Kita lihat ya, Mas Dewan nih Virgo. Energinya Mas Dewan Virgo. Tuh, dia pengen banget ini Virgo nih, pengen bahagia, pengen nikah, tapi bebannya banyak banget, tekanan ya. Aduh. Ya, Virgo nih. Sebenarnya pengen banget nikah ini. Pengen banget sesuatu yang serius, bahagia, tapi tekanannya banyak tuh. Tuh. Yang udah nikah, ini termasuk banyak ujiannya ya. Jadi harus pintar-pintar. Gunakan skill kamu dalam berdoa. Ya, tetap mintanya sama Allah, dekati, insya Allah ada kesuksesan walaupun harus melewati banyak sekali ujian. Nih ya, entah itu pengkhianatan dari orang-orang sekeliling ataupun pengkhianatan dari pasangan, ini hati-hati. Tapi tetap ya berdoa banyak sama Allah, sama Tuhan kalian masing-masing. Yakin nih, apa yang kalian sudah kerjakan selama ini tujuannya baik, ya arahnya ke Allah, insya Allah ada keberhasilan. Ya, Virgo juga terkadang ini sih takut untuk melangkah karena takut ya ada isu lah, takut inilah, takut itulah, perfeksionis kan soalnya. Doain ya Mi, iya insya Allah. Ini yakin aja ya, yakin dengan cara kamu usaha apapun, asal itu tujuannya untuk lillahi ta'ala, ya insya Allah kebahagiaan ada nih buat Virgo. Yang penting lillahi ta'ala. Ya walaupun nih banyak tekanan, banyak hinaan dari yang dikerjakan gitu ya, orang pandangannya udah sebelah mata lah gitu, nggak usah dipusingin ya, jalanin aja selama itu untuk lillahi ta'ala gitu aja ya, selama itu untuk Allah tujuannya ya guys. Aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi buat Virgo, kamu harus banyak-banyak sabar juga ya. Makasih keindahan dan Putri. Kita lihat dengan Libra. Hai Libra, apa kabar? Ya Allah Virgo Maries. Oh ini ya si siapa? Si Virgo memang agak-agak ya. Tapi dia sebenarnya kalau udah satu tujuan udah loh. Dia emang dingin sih. Kita lihat dengan Libra. Ya, Virgo tuh agak-agak loh. Tapi dia kalau udah satu tujuan udah. Ya. Kita lihat Libra. Waalaikumsalam. Libra, lebih baik kamu bahagiakan dirimu sendiri deh. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Libra, lo bahagiain diri lo sendiri dulu deh. Ya, nggak usah musing-musingin. Ya, soalnya aku lihat di sini Libra tuh lagi dikasih pelajaran dulu ya dari apa yang ditanam. Ya, kan kamu juga simbolnya scales ya, timbangan ya. Timbangan. Ya Libra. Jadi hati-hati.
Ya, dalam menerima masukan dari orang lain tuh dilihat dulu. Jangan langsung diaan. Ya, jangan langsung diiyakan. Ya, jangan langsung diburukin gitu. Jangan langsung dibagusin. Dilihat-lihat dulu. Masuk akal enggak? Sesuai enggak? Terus juga yang ngasih taunya selaras enggak? Ya, omongan dengan tindakannya dia. Kayak gitu, Libra. Ya, sebenarnya ya sebenarnya bagus, ada apa namanya, akan ada hasil kalau kamunya juga belajar sabar dalam menanam sesuatunya. Jangan kedebak-kedebuk, jangan maunya instan, pengen buru-buru, harus sabar ya. Ya Libra, sebagian dari Libra juga ada rasa ketakutan tentang karma di masa lalu. Hati-hati, kalau kamu berbuat kebaikan, nggak usah ditakutkan. Kalau kamu berbuat keburukan di masa lalu, ya kamu tanam lagi dengan kebaikan, ya, agar tidak terlalu sakit. Intinya adalah bahagiakan dirimu sendiri dulu, ya. Tuh, kebahagiaan akan ada ketika kamu belajar menanam kesabaran kamu, ya. Ya paham ya guys, untuk Libra, ya. Kita lihat lagi untuk Scorpio. Fuji Scorpio, kita lihat ya energi kamu nih. Kita lihat ya. Ini kan Scorpio bisa general ya guys. Ih, Scorpio energinya lagi nggak enak ya kamu ya. Kamu jangan bermain api deh. Aduh. Ace of Sword, the Page of Sword, the Devil. Kamu jangan bermain api deh. Untuk semua Scorpio, tuh. Jangan bermain api deh. Yang ada ntar tujuan hidup lo stuck lo. Malah nggak ada kejelasan sama sekali loh. Belajar untuk mengurangi rasa cemburu, obsesi, validasi, semuanya nih. Karena the devil ya. The devil. Ya. Yang ada nanti stuck hidupmu. Malah mundur. Aku ya, kalau udah ngelihat sword sama devil itu parah guys. Nggak bagus sih sebenarnya. Nggak bagus. Bahaya itu. Ya, sword sama the devil itu nggak bagus guys. Kalau mau bagus tuh adalah the coin sama the devil. Scorpio, ujungnya kamu pelan-pelan pengen perbaiki, ya kan? Aduh, kalau berbuat begitu terus ya capek lah Scorpio. Orang juga nanti yang ada ngeliat kamu tuh ya ini stuck, bosen. Nih buat semua Scorpio ya, jangan bermain api. Ya Allah, ada perselingkuhan lagi. Senang-senang, happy-happy. Aduh, ampun deh. Ya sudahlah Scorpio, kalau yang itu yang kamu mau silahkan bermain api sajalah. Aku tak bisa berkata apa-apa, mau bagaimana. Bahagiakan diri sendiri sih boleh sih, tapi jangan terlalu berlebihan main api ya. Gini loh, kita bahagiakan diri sendiri boleh, tapi jangan terlalu berlebihan, jatuhnya jadi obsesi dan istidraj. Nah nanti ketika
ya sudah diberikan kenikmatan sama Allah berlebihan dan kita jadinya lupa diri, nggak ada batasan, itu Allah akan ambil lagi loh ketika kita lagi happy. Seriusan, sakit banget. Ini maksudnya Scorpio ya Mi, yang selingkuh. Ya energi bisa terbolak terbalik sayang. Satu, Scorpio juga jangan berpikiran negatif. Nih, the sword kalau sama the devil itu artinya udah nggak enak, negatif sayang. Kecuali the devilnya dibalik ke sana. Itu akan menjadi penjelasan dari kehidupan yang nggak jelas. Ini tujuannya dulu. Kelelahan Scorpio adalah lingkungan pertemanan Mi. Anak sambung aku aja sedang proses dicerai suaminya. Nih. Perselingkuhan. Kesenangan pribadi, duniawinya berlebihan. Scorpio, tujuan hidup kamu sebenarnya mau apa? Ya. Aku punya teman Scorpio Mi, udah di khotbah, tapi juga banyak apa sih? Tapi juga banyak yang direspon. Maksudnya gimana? Insya Allah nggak semua Scorpio kayak gitu ya Mi. Iya, kan ini sebagai jembatan payung saja. Kan aku bilang gitu Agung. Ya, jadi sesuatu yang buruk itu bukan berarti harus terjadi buruk, enggak. Tergantung pemikirannya aja. Kalau kitanya pemikiran yang buruk itu dijadikan jembatan, kita berubah, itu akan menjadi positif. Udah dilamar Mi, tapi juga banyak cabangnya. Nah ini dia nih. Iya Mi, aku mostly Scorpio, aku jumpa pasti berlebihan dalam kesorokan dengan duniawi. Ini kesenangan aja tuh. Sebenarnya sih bahagia boleh nih, ada kesuksesan untuk Scorpio. Tapi ya itu dia, jangan berlebihan. Ya, kamu juga ya buat rem kita lah sayang. Lah, Mami kan dijadikan pembaca tarot itu bukan untuk nakutin orang, ya kan? Bukan, tapi sebagai solusi dan ngasih solusi gimana caranya biar kita sama-sama belajar aja kayak gitu. Scorpio emang gitu Mi, kadang ada aja tingkahnya. Aku dulu sampai capek dan mundur sendiri. Ya ini dia nih, mencari kejelasan trust isu masa lalu. Ya, tapi masih focusing tentang kebebasan. Sekarang gini, lo ibarat kita mau nyari kejelasan ke pasangan kita, tapi kita masih pengen bebas. Gimana caranya guys? Coba, gimana caranya? Aku sambil makan ya. Ntar abis ini kita baca tentang Aries. Udah sayang, udah di atas, udah jauh banget. Ntar ada ulangannya ntar di YouTube. Coba. Pawangnya Scorpio apa Mi? Capricorn. Pawangnya Scorpio tuh ini Kepi. Yang tahan banting. Ya bisa Desi. Ya itu. Scorpio itu sebenarnya bagus. Karena dia juga termasuk planet karma juga ya kalau nggak salah ya. Coba nih gue cek ya. Tapi jauh dia. Planet karmanya jauh. Kalau Kepi memang bapaknya karma. Karena dia memang Saturnus kan. Aries sama Libra cocok nggak Mi? Enggak. Iya kalau buat kerja bagus. Tapi kalau buat hubungan, percintaan, nyeleneh. Terus Scorpio. Kalau buat kerjaan bagus ya.
Tapi kalau buat percintaan tuh nyeleneh, jadi kayak gampangin percintaan gitu loh. Padahal susah sebenarnya. Nah, kalau Kepi, dia susah percintaan. Tapi kalau udah sekalinya jatuh cinta, itu komitmennya lama. Kenapa nggak cocok nih? Lo bayangin aja api sama angin ketemu, berantem nggak? Ngebakar semua nggak? Nah, begitulah amarah lu sama dia tuh gimana? Paham kan maksud aku? Virgo sama Libra cocok nggak cocok? Bisa ngeyomi nggak? Umi, aku dan suami sama-sama Scorpio. Resiko lo. Mendem-mendem dua-duanya lo. Terus sendiri dong sifatnya ya sifat dia gitu aja. Iya. Kamu ngerasa nggak Agung? Kalau lagi berantem lo saut-sautannya parah. Gue bilangin ya. Aqua sama Libra. Enggak sih gue bilang. Angin sama angin. Nggak jelas. Ngobrolnya gimana ya? Angin sama angin. Kalau lagi enak-enak gitu. Kalau lagi enggak gitu. Tapi Aries yang banyak ngalami ya mau nggak mau. Kan soalnya Aries kan masih di tanah. Api. Api di mana coba adanya? Bawah tanah kan? Ya udah. Makan tulip. Gue yang udah sama Libra. Gue aja ngalah capek. 3 tahun gak sama Libra. Capek gue. Baik Libra tuh baik. Sayang penyayang bener. Tapi harus pinter-pinter. Dia tuh nggak bisa kesendirian, nggak bisa jauh sama pasangan, nggak bisa LDR lah dia. Karakter yang nggak bisa tapi nggak pelit. Emang nggak pelit kalau lagi bersama. Tapi kalau udah nggak bersama mah dia lupa ya lupa. Emang nggak pelit. Gue akuin. Gak akuin ya. Libra tuh memang nggak pelit sayang. Nenek-nenek masih nungguin gue nggak tuh? Dia masih live nggak? Makan pisang sayang. Mamaku bikin. Dibawain tadi. Mama aku baik banget. Nenek Lampir masih nonton nggak? Bener kata Mami. Semua tentang Libra, apalagi sekarang LDRan. Nggak bisa Libra mah LDR lama nggak bisa. Kalau Kepi tuh buat LDR kuat dia. Karena bagi dia gini loh, hubungan itu bukan hanya secara fisik gitu loh. Virgo laki aku suka mengalami ya soal tanah sayang. Tanah itu kan diinjek-injek. Virgo, Taurus, Kepi itu tanah. Kalau tanah diinjek-injek kan makin padat. Pisces sudah sayang. Emang pekerja keras, pinter iya. Dibilangin emang dia tuh pekerja keras, tapi dia nggak bisa jauh dari fisik. Paham gak sih? Jadi kalau jadi pasangannya Libra itu harus nempel mulu. Harus nempel kayak kerangkeng, kayak pakai perangko. Nggak bisa LDRan. Ya, Libra tuh nggak bisa LDR. Scorpio nggak bisa LDR. Ujungnya selingkuh. Nggak bisa. Kalau dibilang setia, iya kalau lagi samping kita. Itu karakter mereka.
Gemini bisa LDR nggak, Mi? Masih bisa Gemini. Masih bisa dia. Aquarius apalagi? Masih bisa banget Aquarius. Aquarius mah ini dia kuat dia kalau untuk LDR karena dia pakai logik juga. Dan dia nggak gampang jatuh cinta, itu Aquarius. Harus nempel. Kayak perangko. Kalau dibilang ke WC ikut kali lu. Tuh Gemini suka LDR lagi. No, tanya si Hani. Gua nggak tahu loh kalau Hani suka LDR. Bener nggak nih? Tuh, lu suka LDR kan? Nyaman malah. Gemini, Aquarius ya buat anginnya ya. Malah nyaman di LDR. Jadi kayak ya udahlah. Terkadang nggak harus bersama juga. Kalau bersama terus berantem nggak jelas, capek juga gue. Jadi kayak me time aja gitu loh. Bener paling ke LDR tuh, tanya no si Hani. Ini ngilang emang kerjaannya di mana? Tapi Gemini kan ngilang-ngilang ya, kalau lagi jatuh cinta dia nggak akan ngilang sayang. Kalau bener-bener cinta banget sama itu orang dia nggak akan ngilang. Ya, itu Gemini. Kalau lagi jatuh cinta sama sesuatu dia nggak akan ngilang. Apalagi yang dia jatuh cintakan itu memberikan manfaat buat dia. Ini Gemini tuh akan nempel terus. Sylvia, lo terbalikannya masih Hani tuh. Taurus masih kuat. Tapi juga kuat. Pokoknya kalau tanah itu kuat LDR deh. Tanah tuh kuat. Ya, kalau Gemini LDR dia masih genit. Secara simbolnya ya kan, simbolnya si Gemini ini masih genit. Pisces nggak begitu kuat. Ya tergantung posisinya aja dia. Kalau dikasih duit banyak diem. Pisces kan matre loh. Matre dia. Dia sama kayak Capricorn, matre. Matre dia. Matre seriusan. Virgo yang nggak sanggup LDR. Terbalik berarti say. Dicek sun rasimunya dia. Kalau dia ada Scorpionya, ada Libranya, di rising moonnya, berarti dia ngikutin sifatnya ke situ. Tapi aku Sagi dikasih duit juga diem nih. Oh bagus dong berarti. Ya. Nih Scorpio. Kamu harus belajar banyak deh. Ya merubah tujuan hidupmu. Ya bukan hanya untuk senang-senang di duniawi aja gitu loh. Ya. Kalau itu terus terjadi, ya kamu menikmati duniawinya berlebihan, ini ujungnya perselingkuhan terus ya. Akan terjadi terus nih. Trust issue di masa lalu terulang lagi circle yang sama. Nih hati-hati ya. Ini bisa tentang gosip, hoax, ilmu hitam targetnya. Berujung nanti kamu kepengennya duniawi doang kesenangannya. Hati-hati ya. Jangan berlebihan. Ya. Scorpio, kita lihat Sagitta. Waalaikumsalam. Kita lihat Sagittarius. Sagittarius, kamu lagi belajar tentang masa lalu ya. Jadi kayak kamu nggak mau terulang lagi hal yang sama. Kamu lagi pelajari nih. Lagi stalking apa sih yang terjadi di masa lalu nih. Kenapa sih? Kamu lagi pelajari hal itu ya. Tuh. Kamu lagi ingat masa lalu kah? Kangen? Kecewa sama pasangan? Hati-hati ya. Ini orang di masa lalu juga ada yang ingat kamu nih.
Waalaikumsalam Sao. Sagi, lo move on aja lah dari kisah masa lalu ya. Udah nih, ada kesuksesan kamu raih, gunakan kepintaran kamu. Ya, tapi tetap berhati-hati. Ya, tetap berhati-hati. Tetap berhati-hati. Makasih Omal Bu, ya. Sagittarius. Ini ada kesuksesan kok, ada. Tapi tetap berhati-hati dalam melangkah. Pelajari lagi apa yang sudah kamu dapat. Sao, bener Mi. Lalu kamu nikah, oh. Kenapa orang masa lalu lu ganggu ya? Lu kan mau nikah, oh. Orang masa lalu lu ganggu ya? Tawa lagi sih, Sao. Ya, oh. Sao? Iya Mi, tadi ada yang nge-WA Mi. Buset. Seriusan, Sao? Mantan lo? Tapi nggak ku bales. Ya Allah. Itu seriusan? Serius Mi, mantan gebetan. Ini baru dibaca, oh. Sagittarius, oh. Alhamdulillah, aku lagi aman-aman aja Mi. Tetap hati-hati Bamca, ya kangen-kangen masa kuliah dan kerja itu kan kebanyakan orang-orang kalau udah ketemu orang-orang sekolah ya reunian tuh banyak selingkuhan, ujungnya ke selingkuh. Hati-hati, banyakin berdoa ya untuk Sagittarius nih. Terjadi dah Mi, Allahu Akbar. No si Sao no. Iya Kak, makanya nangis dia. Kejadian. Aduh Sao, maaf ya. Gue mau baca doang ya. Ya Allah, si Desi juga tuh. Mantan aku pantau aku terus Mi di WA. Tapi aku diem aja. Iya. Nah, masa kuliah tuh Mi. Tuh kan. Tuh, Bamca. Tuh, lihat now. Pas lagi hari ini suami reuni Mi. Aduh, hati-hati dicek handphone. Santi, dicek HP kalau dari reunian. Karena identik orang banyak cerai itu dari reunian. Seriusan loh say. Aku juga Mi ketemu mantan. Aduh, seriusan. Dia minta nomor WA si Mi mantan aku. Ya jangan dikasih kalau kamu udah ada pasangan. Janganlah. Ya jangan dikasih kalau udah ada pasangan. Emang kalau Sagi susah move on ya Mi? Sebenarnya sih enggak banget ya. Dia kalau dibilang move on tuh 50-50 ya. Dibandingkan water sign sama air sign tuh agak susah. Gagal move onnya Sagi itu setengah-setengah sih. Iya Mi, suami selingkuh karena reuni. Reuni itu malah petaka Mi. Nah itu dia. Sebelum Mami baca, aku malah mimpi mantan yang satunya Mi. Buset. Tuh, ya. Tuh, Sagittarius, dekatkan dirimu kepada Allah ya, agar tidak terpancing atau tergoda. Tetap aja hati-hati. Sejauh apa sih kalau lagi orang jatuh cinta? Gue tanya Santi, orang kalau lagi jatuh cinta, jauh apapun itu serasa deket. Apalagi kalau dihinggapi dengan rasa nafsu. Beneran loh. Mau sejauh apapun akan dia kejar. Apalagi orang menikah. Itu setan dasimnya tuh. Iblis dasimnya tuh. Itu menggoda. Nikmat aja kelihatannya yang jauh di sana. Ya.
Nih, apa Sagittarius. Ya, ya udah kamu pelajari aja lah. Apa yang membuat kamu beban, dekati Allah aja. Orang kalau udah jauh lautan api pun berenang. Oh iya, bener, sabar. Ya itu dia. Nah itulah mami. Makanya tak buat zikir sama sholat. Ya udah bagus. Ya. Soalnya ini godaannya banyak buat Sagittarius. Mana mau nyanyi lagu kisah kasih sekolah. Nah lo. Itu kan lagu jatuh cinta. Nah lo. Ya risiko lo lah. Banyak-banyakin berdoa aja ya. Guys, nanti aku baca verfu abis lohor ya. Oke? Aku baca verfu abis lohor. Ya. So, nanti kita lanjut lagi abis lohor ya. Salam buat Mama Lampir, ya. Makasih udah nonton. Aku ucapin makasih buat Mama Nenek Lampir, makasih udah nonton. Ya, insya Allah ini jadi asupan kamu ya. Insya Allah ya. Ya Allah. Dia nungguin, dia sengaja dia nggak live pagi-pagi. Enak kan? Orang live yang ngejelekin orang. Ademi cuma 200-an ya iyalah. Soalnya nggak baca si verfu. Nanti kita baca. Tenang aja. Dia udah ngantuk nih. Nggak dapet apa-apa emberan. Biarin aja. Biarin. Ketawa lagi sama Malbu. Ntar kita lanjut ya. Kita lanjut nanti. Oke? Jam 12:30. Alright. Assalamualaikum. Dah.